Halo, ada nggak ya yang nonton hari ini live Instagram dadakan? Semoga aja ada yang nonton ya. Ya walaupun hanya cuma 1 orang atau 2 orang, semoga teman-teman bisa gabung di live Instagram dadakan ini. Jadi udah lama banget ya saya nggak bikin live Instagram, terutama interview dengan teman-teman yang dulunya saya bikin di sesi We Talk. Di sesi We Talk itu saya berbincang dengan banyak sekali teman-teman inspiratif yang membagikan pengalaman mereka mengenai ya apa yang sedang mereka kerjakan, passion mereka dan lain-lain. Hari ini saya menonton Encanto. Jadi Encanto adalah sebuah film Disney, film kartun pastinya, yang menceritakan tentang keluarga dengan kekuatan ajaib. Dan latar belakangnya seperti latar belakang keluarga di daerah Spanyol ya. Jadi musik-musiknya dan juga bahasanya juga bahasa Spanyol. Ya maksudnya tidak semua bahasa Spanyol, hanya sering sekali muncul istilah-istilah bahasa Spanyol. Dan saya sangat suka dengan cerita keluarga yang disebut dengan keluarga Madrigal ini. Keluarga Madrigal itu adalah keluarga yang terdiri dari abuela atau nenek dan merupakan ibaratnya pimpinan utama dari keluarga ini. Kemudian ada 3 orang anak dari si nenek ini dan juga cucu-cucu dari si nenek. Jadi ceritanya adalah satu keluarga besar ya. Di situ semua keluarganya itu punya kekuatan ajaib. Tapi ada satu cucu perempuan, dia termasuk cucu bungsu ya. Di bawahnya si cucu perempuan ini ada lagi anak laki-laki yang paling kecil. Nah, si perempuan paling kecil ini, perempuan bungsu ini, dia tidak punya kekuatan ajaib seperti keluarga lainnya. Jadi sejak kecil dia merasa bahwa dirinya berbeda. Dan seringkali neneknya yang disebut dengan abuela itu sangat keras kepada si gadis ini. Nah, apa sih yang akan saya bicarakan dan hubungannya dengan setting your dream? Jadi seringkali kita berada di posisi punya impian yang besar ya, punya impian yang besar, punya goal yang besar juga, bahkan mungkin resolusi-resolusi yang ingin kita wujudkan. Setiap tahun kita punya resolusi yang besar. Seperti halnya si gadis ini, gadis yang ada di tokoh Encanto ini, dia ingin sekali bisa dibanggakan oleh keluarganya, terutama mendapat pengakuan dari neneknya yang dia panggil abuela. Akhirnya saya merenung banyak sekali setelah menonton film kartun ini. Bahkan saya juga menangis di beberapa part, menangis yang sampai sesenggukan begitu ya. Karena refleksi-refleksi itu yang juga saya rasakan, atau mungkin teman-teman juga rasakan ketika menonton. Ada seorang anak sulung yang merasa dia harus menanggung beban paling berat. Kemudian ada anak yang diharuskan untuk selalu tampil sempurna karena dia dianggap sebagai kebanggaan keluarga, hingga akhirnya dia lupa dengan keinginannya sendiri. Ada juga si tokoh utama ini yang dia merasa tidak bisa menjadi kebanggaan keluarga karena dia tidak sehebat atau sebaik saudara-saudara lainnya. Bahkan dia merasa seperti orang yang tersisihkan di dalam keluarga besarnya sendiri. Jadi ini adalah film Encanto ini adalah film kartun yang sangat relatable dengan diri kita. Kita punya sekali banyak impian dan goal. Tapi sebenarnya impian ini apakah memang benar impian kita? Atau hanya sekedar ingin kita buat untuk membanggakan diri sendiri di depan orang lain? Apakah memang benar sesuatu yang kita gadang-gadang sebagai cita-cita ini memang sangat perlu untuk kita capai? Jadi banyak sekali renungan dan juga seperti refleksi kepada hidup saya sendiri ketika menonton Encanto ini.
ketika kita punya impian, sebenarnya ada banyak sekali ya buku-buku yang menunjukkan tahapan untuk goal setting, kemudian untuk law of attraction, kemudian mungkin ya itulah step-step untuk produktivitas dan lain-lain. Tetapi kembali lagi, sebenarnya ketika kita ingin mencapai sebuah impian, is it the truly dream that you want to achieve? Apakah ini benar-benar sesuatu yang memang perlu kamu capai? Akhirnya saya merenung bahwa impian itu sebenarnya tidak harus sebesar yang dipunya orang lain. Impian kita itu tidak harus semegah yang dipunya orang lain. Karena memang ya ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Ketika kita melihat ada tetangga yang punya rumah besar, ketika kita melihat ya paling gampang untuk profesi di lingkup saya sendiri nih, penulis. Ada penulis yang kelihatannya dia itu diterbitkan, bukunya diterbitkan di toko buku besar. Kelihatannya akhirnya kita punya impian nih, aku ingin seperti dia gitu. Aku ingin punya rumah sebesar dia. Aku ingin punya buku yang bisa diterbitkan di toko buku besar seperti dia. Ya itu memang impian yang bagus ya, itu bisa sebagai motivasi kita. Akan tetapi ketika impian itu tidak berasal dari selubuk hati kita, tidak berasal dari misi yang harus kita lakukan, jadi bukan inner calling, hanya sekedar outer calling ya. Saya bilangnya outer calling, maksudnya sebuah impian yang didasarkan pada keinginan setelah melihat hal yang di luar kita. Itu biasanya lama-lama akan capek. Karena kita hanya ingin memenuhi ekspektasi yang kita lihat dari orang lain, bukan sesuatu yang kita gali dari dalam diri kita. Saya pernah berada di fase ini. Jadi saya melihat, wah ada teman-teman yang dia bisa menang lomba A, lomba B, dapat uang segini dari nulis, merasa happy. Bahkan juga seperti dari blog juga, wah ada teman-teman yang menang lomba blog gitu, dan lain-lain. Saya berkejaran dengan waktu, saya kerjakan, saya ikut semua lomba, dan ya akhirnya burn out. Sampai di satu titik saya merasa bahwa aku ngapain sih gitu kan, what am I doing? Jadi kok kayaknya aku memang kelihatan produktif, tetapi kelihatannya tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Saya berada di satu titik seperti itu. Hingga akhirnya saya mulai berpikir tentang workaholic class. Kemudian saya juga mulai berpikir mengenai buku-buku yang akan saya tulis. Itu mungkin di sekitar tahun 2017-2018 ya. Sudah ada beberapa buku yang terbit, tapi saya masih merasa bahwa saya tuh belum menghasilkan sesuatu yang berharga gitu loh waktu itu. Sementara sejak 2015 ketika saya sudah sekitar 2 tahun ngeblog, saya ingin sekali menjadi seorang yang menginspirasi dengan tulisan saya atau dengan apa yang saya bicarakan. Setelah saya mulai merefleksikan diri, bahkan saya sempat cedera dan lain-lain saat menulis, akhirnya saya mencari seorang coach. Saya mencari kelas untuk membenahi diri saya sendiri, mulai dari menata kembali impian yang saya buat. Lalu saya juga melatih komunikasi, saya juga melatih cara memimpin diri sendiri, atau saya sebut dengan I leadership. Jadi I leadership ini adalah seni untuk memimpin diri sendiri. Hingga akhirnya saya tahu, oh ternyata sebenarnya impian saya sejak awal itu ya memang ada keinginan pasti ya. Kita semua penulis ingin punya buku yang diterbitkan di penerbit besar, bestseller, punya blog yang begini begitu. Tapi akhirnya saya berada di satu titik bahwa sebenarnya impian saya adalah I want to inspire my reader through my storytelling. Jadi saya itu ingin sekali bisa menginspirasi pembaca atau mungkin orang-orang yang melihat apa yang saya kerjakan hingga mereka merasa terdorong untuk berubah, atau ya paling minimal mereka mulai melakukan sesuatu untuk bisa meninggalkan keraguan dalam hati mereka. Karena caption yang saya tulis di blog workaholic.com itu dulu adalah I want to inspire people. Jadi ini tidak ada kaitannya
sama bestseller, kemudian nerbitin di toko buku. Sebenarnya sudah saya tulis, tetapi saya tidak menyadari hal itu karena saya melihat orang lain, saya berkaca pada pencapaian orang lain, yang akhirnya saya lupa dengan apa yang ingin saya capai dari dalam lubuk hati saya sendiri. Di situ kayak, wah, kena tamparan keras, apalagi setelah nonton Encanto tadi saya jadi refleksi. Makanya saya tadi menangis selain karena terharu, tapi juga saya jadi ingat proses perjalanan saya sampai bisa membuat workaholic class gitu. Ya, kalau cerita kayak gini mungkin mulai berkaca-kaca lagi, agak lebay gitu. Di situ akhirnya saya mulai memberanikan diri untuk membuat workaholic class. Dan ternyata di saat yang bersamaan ketika saya mulai fokusnya mulai lebih terarah, I set my dream to the right path. Saya sudah menyusun ke arah yang benar. Saya mulai mendapatkan permintaan untuk menjadi writing coach di beberapa komunitas, dan it inspires me gitu. Ternyata ini yang saya senangi gitu. Setelah saya fokus sama hal yang menjadi tujuan utama saya, akhirnya saya tidak lagi mengikuti berbagai kompetisi sebanyak dulu. Mungkin dulu di tiap tahun gitu mungkin ada 3-4 lomba menulis novel yang saya ikuti gitu. Jadi sampai hampir tiap tahun itu kayaknya capek gitu ya, karena saya ingin sekali, ingin begini, ingin begitu, ingin punya banyak hal hingga akhirnya saya capek. Setelah itu akhirnya saya tahu, oh ternyata ya tetap nulis buku kayak biasanya, tapi tahun kemarin saya sama sekali nggak ikut lomba menulis novel. Saya fokus menjadi writing coach dan menulis dengan santai, dan malah ya salah satunya malah diterbitkan di penerbit Koru, salah satu penerbit mayor digital, dan juga Keluarga Haru. Di saat itulah akhirnya terbuka jalan untuk bisa menginspirasi banyak orang, entah lewat kelas berbayar atau juga lewat komunitas-komunitas keren seperti klub buku narasi, kemudian diundang di Cabaca juga, sebuah hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Jadi ternyata setelah saya fokus sama satu hal kecil yang sangat cocok sama diri saya sendiri, yang sesuai dengan panggilan jiwa saya, itu membuka banyak kesempatan lebih baik. Saya bisa tetap mendapatkan fee yang lumayan dari menjadi seorang writing coach. Saya juga tetap bisa mendapatkan fee yang lumayan juga dari blog, lewat kegiatan menulis, dan juga lewat buku yang saya buat. Jadi tidak harus saya menjadi seorang penulis buku yang menang lomba, juara 1, sekian-sekian. Ternyata memang benar, rezeki itu bisa kita dapatkan dari berbagai jalan. Kayak gitu. Oh, ada beberapa teman sudah bergabung. Halo, ada Kak Black Rabbit juga. Terima kasih. Ini sebenarnya itu ya, sebenarnya acara dadakan aja sih. Jadi dari situ akhirnya saya menemukan beberapa formula buat diri saya, dan mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman yang sekarang sedang dalam proses menyusun mimpinya, yang sedang melakukan kegiatan setting your dream. Yang pertama adalah rasakan apakah mimpimu itu sudah menjadi perwakilan perasaan terdalammu. Jadi ketika kita sedang ingin melakukan setting goal atau setting impian, melakukan rencana-rencana segala macam, coba tilik lagi ke dalam diri kita. This is your real dream. Apakah perlu kamu capai ini? Apa yang nanti ingin kamu dapatkan setelah kamu mencapai itu? Jadi kayak gini nih, saya menulis bahwa saya ingin inspiring people ya, saya ingin membuat orang yang membaca karya saya itu terinspirasi. Kenapa? Why gitu kan? Ya ternyata sebabnya adalah karena saya sering sekali mendengarkan curhatan dari beberapa teman yang punya masalah ini, yang mereka tuh sebenarnya punya kemampuan tapi tidak berani untuk mencapai karena ada halangan bla bla bla. Di situ ternyata dari apa yang saya dengarkan, apa yang mereka ceritakan itu sebenarnya
ada sesuatu yang mengusik di hati saya. Ternyata tidak semua orang tuh punya privilege support system yang bagus. Jadi ketika support system itu nggak ada, yang bisa kita lakukan adalah memimpin diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kadang orang-orang tuh sudah punya rencana ya, sudah punya keinginan, tapi mereka tidak tahu caranya how to overcome their doubtness. Jadi mereka tidak tahu cara untuk mengatasi keraguan. Makanya dari apa yang saya baca, dari pengalaman saya sendiri, akhirnya saya share. Bukan berarti saya adalah orang yang expert, tetapi saya tahu, oh inner calling saya itu adalah sharing. I love storytelling gitu. Saya suka sekali bercerita dan saya juga sangat suka membaca cerita orang lain yang berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan mereka. Jadi connecting the dots gitu loh. Ternyata apa yang saya suka itu memang harus saya bagikan karena memang inilah yang saya suka. Misalnya nih ada teman-teman yang sekarang katakanlah ingin menjadi seorang penulis yang bagus, penulis yang sukses. Coba balik lagi. This is your real dream. Bukan berarti kamu harus melakukan dirimu sendiri. Hanya tanyakan alasannya apa. Kalau misalnya kamu ingin menulis karena misalnya nih alasan pertamanya ingin terkenal, ingin viral, ingin dikenal orang, itu kan sesuatu yang kita harapkan dari orang lain. Nah, misalnya nih, ternyata dalam proses perjalanannya kamu nggak viral-viral juga gitu. Karyamu itu nggak bestseller juga. Apakah kamu yakin kamu akan tetap nulis jika memang prosesnya seperti itu? Memang benar, kita boleh mengharapkan sesuatu yang sifatnya materi gitu ya, atau sifatnya famous gitu. Tapi kalau misalnya kita menggantungkan sesuatu yang berada di luar kontrol kita, karena kita bisa famous, kita bisa bestseller, misalnya karya kita, itu kan sudah di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana proses kita berkarya. Nah, itulah yang perlu teman-teman rasakan lagi. Jadi yang pertama adalah cari alasan terkuat kamu untuk bisa mengerjakan hal ini gitu. Apa why-nya, alasan why-nya gitu. Kemarin juga beberapa hari lalu saya sempat coaching dengan salah satu klien baru saya di bulan ini. Di situ kakak perempuan ini merasa bahwa dia capek gitu, padahal sebelumnya dia menyukai satu aktivitas. Saya tanyakan lagi, apakah benar kamu ingin melakukan hal ini seterusnya atau hanya sekedar hobi? Ternyata si mbak ini bilang, oh iya ya, ternyata sebenarnya aku cuma pengen ini jadiin hobi, nggak mau aku jadikan jadi sumber cuan gitu. Karena kalau sesuatu sudah kita lakukan untuk menjadi ladang penghasilan, pasti akan ada masa-masa jenuh ya. Makanya kenapa seorang penulis pun harus punya hobi selain menulis. Kalau misalnya dia sudah profesional, kayak saya nih, saya suka nonton drakor. Sesuatu yang nggak saya hasilkan untuk menjadi duit gitu kan. Itu hanya sekedar hobi. Walaupun toh saya juga nulis review, tapi nulis review di blog itu nggak saya wajibkan. Kadang saya nulis 2 bulan sekali, sebulan sekali. Karena ya itu tadi, itu hanya sekedar hobi. Saya butuh sesuatu yang menghibur saya di luar aktivitas nulis. Karena nulis novel dan juga nulis ngeblog itu sudah jadi bagian pekerjaan. Otomatis kalau saya nggak punya hobi selain ini, saya bisa burn out. Itu yang perlu teman-teman cari ya di bagian pertama. Lalu yang kedua adalah, apakah kamu sudah melakukan mindfulness activity? Jadi yang kedua itu adalah mindfulness activity. Apa sih maksudnya? Jadi yang pertama kan kita sudah punya unsur why-nya nih. Yang kedua, kita harus present benar-benar di dalam sebuah aktivitas mindfulness. Jadi benar-benar hadir. Jangan hanya ngikutin, oke, kamu buat jadwal sehari-hari. Oke, kamu bikin jadwal mingguan. Misalnya kamu sekarang lagi dalam proses menulis buku nih. Oke, aku hari ini nulis 500 kata, 600 kata gitu. Tapi kamu hanya sekedar ngetik, sekedar nulis, kamu nggak benar-benar present di dalam aktivitas itu. Maksudnya present itu begini, ketika kamu sedang mengerjakan rancangan impianmu, jangan sampai kamu terdistraksi dan berpikir tentang hal lain. Misalnya kamu memang menyampaikan waktu 1 jam untuk nulis novel, ya sudah, tulis di saat itu juga. Matikan Facebook,
matikan notifikasi WhatsApp dan lain-lain gitu ya. Jadi kamu benar-benar present dalam aktivitasmu untuk mengerjakan hal itu. Misalnya kamu ingin menguasai bahasa baru, atau misalnya ya itu ya, misalnya kamu biasanya ini ada beberapa pertanyaan masuk yang mereka tanya, gimana sih Kak cara belajar begini-begini. Sebenarnya simple, semua aktivitas atau impian yang sedang kita kerjakan, mau itu belajar bahasa baru, mau belajar nulis dan lain-lain, itu sebenarnya hanya butuh fokus, mindfulness, present in that time. Kamu nggak butuh waktu 3 jam 4 jam, tapi kalau pikirannya kemana-mana, you won't get anything. Kamu nggak akan dapat apa-apa. Jadi mau kamu lagi masak, mau kamu lagi bikin konten dan lain-lain, fokus di saat itu. Kamu nggak butuh waktu sampai berjam-jam, cuma fokus beberapa menit, misalnya setengah jam, 30 menit atau 20 menit, akan tetapi kamu benar-benar hadir di saat kamu melakukan hal itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentunya membuat rancangan tujuan yang bisa diukur, yang di dalam kontrol kita. Misalnya nih, kita sedang proses ingin membuat buku ya, atau menulis buku. Jadi saya ngomongnya di hal-hal yang saya kerjakan juga, biar gampang gitu contohnya. Jadi misalnya teman-teman sedang dalam proses untuk membuat sesuatu, buatlah rancangan yang tidak sampai membuatmu kehilangan keseimbangan hidup. Jadi kalau misalnya kamu adalah seorang ibu rumah tangga, kamu seorang pekerja, dan ingin menulis buku, ya oke, berarti kamu tidak bisa mengikuti lomba menulis dengan deadline yang terlalu ketat. Tetap menulis, tapi sesuaikan dengan aktivitas kita selama di rumah. Jadi mungkin nulis di saat keluarga sudah tidur, misalnya kalau ibu-ibu rumah tangga ya, atau ketika bangun pagi, ketika anak-anaknya belum bangun, setengah jam tapi fokus, itu yang paling penting. Jadi kita membuat rancangan kegiatan yang tidak membuat kita itu jadi stres sendiri gitu. Tetap ada impian yang boleh tinggi, akan tetapi dalam proses mencapai itu kita harus membuat rancangan yang terstruktur dan terukur. Jadi memang kita nggak bisa gitu ya. Misalnya kayak saya nih, pernah ditawarin untuk nulis di platform yang nulis tiap hari dengan sekian kata. Saya nggak bisa, belum bisa, bukan berarti nggak bisa, belum bisa karena memang pekerjaan di kantor menyita waktu, dan saya juga harus menjadi writing coach di beberapa komunitas. Walaupun iming-iming duitnya banyak nih nulis di platform, saya nggak mampu gitu loh. Saya tidak mau menukar waktu istirahat untuk rupiah, karena ya sudah, memang rezeki saya di sini. Mungkin nilai uangnya besar, tapi ternyata setelah saya fokus di sini juga tetap ada rezeki juga di jalan yang saya lakukan sekarang. Jadi tetap ingin life balance gitu. Jadi saya nggak mau sampai ingin mimpinya besar hingga akhirnya nggak realistis gitu. Kemudian kalau ada yang bilang, tapi Kak, kalau misalnya kita nggak kerja keras, pastinya yang kita dapat juga gini-gini aja. Bedakan bekerja keras dengan bekerja tidak waras. Jadi gini, kamu boleh, memang bekerja itu dalam mencapai sesuatu kita harus berkorban loh. Tetapi untuk membuat kita tetap seimbang itu juga salah satu bentuk pengorbanan. Misalnya nih, kayak yang saya lakukan, saya tahun ini sama sekali tidak ikut lomba menulis apapun, walaupun hati saya ingin. Ya karena saya sadar bahwa fokus saya sekarang di aktivitas menulis yang lain gitu. Jadi tidak apa-apa harus mengorbankan sesuatu. Saya bekerja dengan cerdas, bukan bekerja terlalu keras hingga tidak waras gitu. Sekarang ikutilah idiom work smart, play smart. Ketika lagi istirahat pun, ketika lagi main pun, ya harus smart juga. Jangan sampai kita boros waktu hingga akhirnya lupa untuk mencintai diri sendiri misalnya, karena terlalu sibuk membahagiakan orang lain gitu. Jadi work smart, play smarter. Kita harus bekerja dengan smart dan bermain dengan lebih smart lagi. Itu yang perlu teman-teman pahami. Nah, 3 hal ini
yang saya coba, jadi masih dalam proses juga, saya coba untuk lakukan. Setelah nonton Encanto tadi, banyak sekali inspirasi baru yang membuat saya akhirnya menyusun satu ide cerita baru. Ya, mungkin tidak akan saya ikut lombakan kemana-mana, tapi mungkin ada jodohnya. Ya, saya sesuaikan juga dengan aktivitas menulis saya nanti sehari-hari. Jadi ini adalah live Instagram dadakan hari ini. Akan saya save juga buat teman-teman yang ikutnya di tengah-tengah bisa menonton dari awal nanti di feed Instagram saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, padahal ini random ya, saya bikinnya dadakan. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang dalam proses membangun impiannya. Sampai jumpa di live Instagram berikutnya. Terima kasih.